Bagaimana caranya agar anak-anak tidak merokok? Itu saja yang kami harapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinet Jokowi Ma'ruf mendapatkan rapor merah dari para penggiat HAM dan kesehatan publik nasional lantaran gagal menyelesaikan masalah rokok di Indonesia. Hingga memasuki penghujung tahun 2022, koalisi sipil melihat belum ada gebrakan pemerintah dalam mengatasi masalah rokok. Pemerhati HAM nasional Asep Mulyana menyatakan kenaikan cukai rokok tidaklah cukup untuk menekan prevalensi perokok elektrik di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 2021, jumlah perokok elektrik meningkat hampir 10 kali lipat sejak tahun 2011. Ironisnya, pemerintah justru mengizinkan perusahaan rokok untuk ikut mensponsori KTT G20. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah, wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad. Pada hari ini kita membahas sesuatu yang sangat urgent tentunya, yang sangat rumit untuk jangankan diberantas, dikurangi saja sangat sulit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita tidak ingin menghakimi, kita tidak ingin mengarahkan, katakan saja ini curhatan rakyat Indonesia. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Bagaimana biasa, kami akan membacakan satu atau dua kata atau satu kalimat agar ada sinkronisasinya pada kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalul ana ji'ta bil haqq. Qalul ana ji'ta bil haqq. Qalul ana ji'ta bil haqq. Bil makna sudah begitu jelas, dan ini sudah jelas. Tentang rokok sudah tidak perlu kita bertele-tele, kita memakai bahasa satir ataupun bahasa yang sejenisnya agar sindir menyindir. Sudah tidak perlu lagi masalah rokok ini. Sudah jelas, transparan, bahayanya, negatifnya. Ya. Tapi itu tadi kami katakan. Di sini kami tidak akan menghakimi, tidak akan mengarahkan, tidak akan memberikan solusi. Kami hanya curhat saja. Karena masalah rokok adalah masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi. Kompleks masalah rokok ini. Maka dari itu sangat sulit untuk diberantas. Jangankan diberantas, dikurangi saja tidak mungkin. Nah, yang kami sesalkan sebagai curhatan rakyat Indonesia, yaitu bagiannya kami ini, yang kami sesalkan, kenapa tidak ada metode ataupun tidak ada gebrakan serius ataupun tidak ada tindakan yang real dari pemerintah. Bagaimana caranya agar anak-anak tidak merokok? Itu saja yang kami harapkan. Ini jadi titik poin curhatan kami. Makanya kami tidak mengarahkan, tidak memberikan solusi. Memang rumit, ini politik, ekonomi, sosial, komplit rokok ini. Miris kita lihat, anak SD nongkrong, mereka sudah merokok. Dan itu tidak ada malu dan tidak ada merasa bersalah. Dan yang uniknya lagi, orang dewasa yang lewat di hadapan mereka itu cuek. Tidak bisa kita salahkan. Makanya dari awal tadi kami katakan, kami tidak akan menghakimi, tidak akan berikan solusi dan tidak mengarahkan. Memang rumit. Itu bukan anaknya. Nanti ditegur
tersinggung, repot. Kasusnya hukum nanti kekerasan pada anak. Sementara anak itu juga orang tuanya juga nggak peduli dia merokok atau tidak. Subhanallah. Tapi nanti orang tua juga disalahkan juga tidak akan mau terima. Loh, nanti saya larang anak saya merokok. Apa anak saya mau saya kurung di kamar, tidak boleh main kemana-mana? Jadi ini bukan masalah orang tua, bukan masalah lingkungan. Nanti siapa yang salah? Ya tutuplah pabrik rokok. Nah, kalau tutup pabrik rokok, nanti banyak pengangguran. Subhanallah. Makanya kan kami tadi katakan dari awal itu rumit bicara masalah rokok ini. Nah, oleh karenanya di sini curhatan kami, tolonglah anak-anak yang masih kelas SD, SMP, kalau bisa SMA itu jangan merokok dulu. Bagaimana caranya? Ya pikirkan sebagai pemerintah. Kalau kami memberikan nanti terlalu lebay ya, pasti nanti disangkal. Nggak segampang kamu pikirkan. Makanya kami tidak akan memberikan solusi karena memang tidak gampang. Tetapi sebagai pemerintah punya kewajiban menemukan solusi yang real, konkret. Itu makanya kami tidak akan berikan solusi walaupun ada gitu. Karena ini bicara sistem, bicara sosial, bicara ekonomi, bicara politik lagi. Dan yang paling penting ya, dana rokok ini sangat besar membuat kepada income-nya pemerintah. Itulah kami bilang tadi, pemerintah seperti buah si malakama. Diberantas pemasukan terbesar pemerintah hilang, tidak diberantas korban rakyat. Wabil khusus anak-anak yang di bawah umur. Subhanallah. Karena ada negara-negara yang mampu memanage demikian rupa. Sehingga ketika anak-anak membeli rokok itu betul-betul dipantau dan diarahkan. Ada solusinya kalau memang niat. Karena bagaimanapun juga bicara negara, bicara sistem. Tidak bisa hanya anak-anak dilarang merokok. Ya, rokok menyebabkan kanker, rokok bisa menyebabkan kematian, bla bla bla. Itu nggak berguna dan tidak efektif. Karena fakta di lapangan orang merokok ada yang umurnya sampai 90 tahun. Slogan-slogan, pamflet-pamflet nggak berfungsi. Sistem. Negara-negara seperti Amerika sudah mampu. Anak-anak tidak bisa beli rokok, tidak bisa mengkonsumsi alkohol. Bisa kalau sistem betul-betul dibuat dan ditegakkan. Otomatis ada punishment, ada sanksi hukum kalau melanggar hukum. Income cukai dari rokok sangat amat membantu. Ini belum kita bicara politik nih ya. Sponsor rokok bermain politik di belakang layar untuk menjagokan calon presiden. Itu kita belum masuk ke situ dan kami tidak mau masuk ke situ, terlampau dalam. Buat sistem sedemikian rupa agar anak-anak tidak bisa bebas merokok seenaknya dan seakan-akan anak-anak legal merokok di jalanan ataupun di pinggir jalan ataupun di sembarang tempat. Nauzubillah, subhanallah. Semoga generasi kita lebih baik lagi dan pemerintah berpikir keras. Memang rapor merah, kami setuju ini rapor merah. Dan bukan pemerintahan Jokowi saja. Pemerintahan sebelum Jokowi pun juga tidak mampu mengatasi hal seperti ini. Jadi kita tidak perlu mencari kambing hitam dan salah menyalahkan. Bahkan presiden yang akan datang belum tentu mampu. Karena bicara rokok ini bicara kepentingan. Bicara rokok, bicara politik. Bicara rokok, bicara ekonomi. Bicara rokok, bicara sosial. Oleh karena itu tidak perlu cari kambing hitam, tidak perlu salah menyalahkan. Mari duduk bersama, kita diskusikan apa sistem yang terbaik dan komitmen menjalankannya. Dan bagi pabrik-pabrik rokok ataupun pengusaha-pengusaha rokok, tolonglah beri masukan kepada pemerintah bagaimana cara anak-anak di bawah umur tidak merokok. Barakallah walhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Shallu ala nabi.